bekerja itu ada 5 hal. Pertama adalah perusahaannya. You want to work with the company that you know the future, you know the company background, and you need to know what is the value of the company. Tapi kalau ada anak-anak atau yang leaders pikir bahwa saya datang, saya minta gaji segini, tapi saya belum membuktikan, itu seperti orang yang lari, tanding lari gitu, minta piala dulu baru mau lari. Bener juga ya analoginya ya. Analoginya gitu. Anda mau dapat piala nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya Anda buktiin, Anda lari dulu. Iya. Baru Anda akan dapat pialanya gitu loh. Even though this is company money, think of that is your own money. Will you spend? If you think that is yes, I need to spend because of that, give the reason. In return what we get gitu ya. Hai Young Leaders, kembali lagi di Podcast Leaders Playbook bersama saya Pony di YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Di episode sebelumnya kita udah bahas banyak mengenai coaching and giving feedback. It's all about people. Nah, melanjutin topik managing the team, hari ini kita akan lanjut ke episode 6 mengenai developing talent. Sebagai leader harus selalu ingat, it's no longer about me. It's about us. Artinya jangan kita sibuk membangun bisnisnya tapi lupa membangun manusianya. Coba kita pikir, suatu perusahaan bisa menghasilkan produk yang bagus ya karena the people. Suatu perusahaan bisa memberikan pelayanan yang baik ya because of the people. Sehingga peranan kita sebagai leader tentu saja penting sekali untuk mendevelop people-nya kita. Nah, terkesan gampang atau susah? Tentu saja lumayan susah kalau kita tidak konsisten. Tetapi apakah bisa? Pasti bisa. Dan tenang saja, hari ini saya mengajak bintang tamu. Dia adalah superwoman, very passionate in her job, very passionate in people. Siapakah dia? Bu Jenny Mustafa. Nah, beliau adalah CIO dari Bank SMBC Indonesia. Saya percaya mungkin kalau Bank SMBC mungkin belum familiar. Tapi kalau saya sebut Genius, nah yang leaders pasti langsung tahu ya. Halo Bu Jenny. Selamat pagi Pony. Pagi Bu, thank you datang pagi. Udah langsung Pon yuk mulai gitu ya. Bu Jenny tadi kan saya cuma memperkenalkan CIO, but if I check in the LinkedIn ya, so long list pengalamannya gitu ya. Nah buat yang leaders yang belum kenal dekat, yuk mungkin Bu Jenny bisa share sedikit secara singkat profil Bu Jenny, pengalaman kerjanya di mana aja. Terima kasih Pony. Mungkin saya memperkenalkan diri. Saya saat ini menjadi CIO di SMBC Indonesia. Sebenarnya SMBC Indonesia ini adalah hasil merger SMBC Indonesia dengan BTPN. Dan kalau teman yang leaders tahu, yang BTPN mungkin sudah pernah mendengar gitu loh. Product Genius pasti, mestinya ya. Karena dia pioneernya. Betul, pionir dan merupakan bank digital pertama di Indonesia. Ya, kalau pengalaman kerja tahun 2025 ini saya sudah bekerja selama 37 tahun. 37 tahun yang leaders. Wow. Tapi semangat sharingnya ya. Justru Terima kalau udah kasih. begitu lama Bu Jenny, pasti banyak sekali ilmu yang bisa kita bagikan nih pegawai yang leaders nih hari ini. Tentu Sebenarnya benar ya. Bekerja itu tadi saya selalu menyampaikan bahwa bekerja itu adalah belajar. Bagi saya 37 tahun ini adalah saya selalu mengatakan saya belajar terus. Karena bekerja itu kalau kita merasakan itu belajar, betapa nikmatnya ya. Belajar dikasih uang. Kalau yang leaders
kita kuliah kita bayar loh. Benar, Kalau benar. bekerja kita belajar dapat duit lagi setiap akhir bulan. Betapa menyenangkan. Makanya bagi saya 37 tahun tuh wow, kok cepet ya, rasanya kemarin baru lulus kuliah, baru bekerja. Kok hari ini udah 37 tahun ternyata gitu loh ya. Jadi menurut saya prinsip bekerja belajar itu pasti menyenangkan buat yang leader karena tidak ada pressure, tapi menjadi pressure-nya itu buat bagaimana saya bisa belajar sebanyak mungkin untuk pengalaman itu nggak akan bisa dibayar, nggak bisa didapati hanya dengan kita kuliah, tapi adalah dengan kita bekerja. Karena kalau kita bekerja bukan cuma teori ya, Yes. praktikalnya pun dapat ya. Betul. Sehingga- Kalau belajar kan hanya teori, ngebayang-bayangin, implementasi. Betul. Kalau kita bekerja, we see the result. Gitu. Ya. If the result could be good, could be not good, but that is the way. Itulah ongkos belajarnya kita. Kalau berhasil, we feel it. Tapi kalau nggak berhasil, itu adalah ilmu yang mungkin nggak bisa kita dapat juga gitu loh. Untuk membuat kita tidak berhasil itu adalah pelajaran yang membuat kita bagaimana itu tidak terjadi lagi. Yeah, we learn We from learn. our failure actually. Yes, ya. that's right. I think because of the prinsip ya, that passion itu konsisten sampai hari ini ya. Semangatnya, passion, I can see from your eyes, bener-bener kayak you really enjoy it. Iya, karena bekerja itu you need to enjoy the work. Karena you are looking forward every day to your office. Saya punya 5 prinsip bekerja. Ya, bekerja itu ada 5 hal. Pertama adalah perusahaannya. You want to work with the company that you know the future, you know the company background, and you need to know what is the value of the company. Will the value of the company is the same that I have my value. Contoh integritas. Contoh kalau saya kebetulan tadi ya di CIO inovasi. We need to be innovate always gitu ya. Nah kita membutuhkan value-nya perusahaan itu sama nggak? Kalau perusahaannya tidak mau berinovasi, saya orang IT, demi saya nggak punya kesempatan belajar. Akan membuat apa? Membuat saya akan frustasi, ya. Jadi menurut saya value dari perusahaan, jadi the company that you want to work, you need to know. And ya pasti kita kan bekerja maunya tiap tahun naik gaji, dapat bonus, ya kan? Terus Ya kan dong, kita ya. harus tahu dong perusahaan ini untung nggak ya tahun-tahun Iya. sebelumnya. Ya udah tahu juga perusahaannya rugi terus gitu loh. Ya jangan coba-coba lah, atau mau coba-coba boleh, tapi ada perjanjian di awal gitu ya yang harus dinego. Itu satu. Yang kedua itu adalah manajemennya. You work with your boss. You need to know your boss gitu. Did he trust you or not? Did he or she trust you or not? You trust her or not? Ya, karena apa? Kalau kita tidak trust manajemennya, how you can work? Yeah. Oh, bos kita nggak trust kita, bawaannya curiga terus. Itu susah. Karena karir kita itu akan ditentukan oleh atasan kita atau manajemen dari perusahaan itu. Betul sekali. Ketiga, itu saya selalu bilang, itu adalah kerjaannya. Do you like your job? Oh, the company is so good, the management, oh the boss I know, my mom, friends, or whatever lah ya. Tapi pekerjaannya saya nggak suka. Bangun Waduh. tidur aja ke kantor Aduh, aja udah harus berat pekerjaan sekali ya. ini berat ya gitu loh. Jadi pekerjaannya itu adalah sesuatu yang you need to like it. Because why? That is where you can develop yourself. You can contribute to the company. The fourth is environment. I always say that kita itu hidup kerja itu 8 jam. Sebenarnya di dalam cycle hidup kita itu paling panjang tuh kita di kantor atau dengan environment bekerja kita. You spend more time in the office rather at home At sebenarnya. home, betul.
kita ke kantor butuh 1 jam di jalan, ya kan? Iya, iya. Macet. Syukur kalau nggak hujan macet ketrep lagi ya. Betul. Kemudian kita bekerja dengan sadar selama 8 jam di kantor. If you not happy, even you like your pekerjaan, aduh, environment-nya, aduh ketemu temannya, aduh nggak enak. Itu udah membuat apa ya? Hasil pekerjaan kita juga membuat kita impact ya. It will impact yourself gitu. Ya. Nah itu adalah environment. Yang kelima itu adalah ya pasti juga ya. Saya nggak munafik ya, biarpun saya wanita atau ya itu gaji. Ya, compensation. Why? Nggak ada orang yang mau jadi charity itu pekerjaan atau gaji itu memang kita nggak bisa demand pada saat awal. Saya selalu mengingatin yang leader adalah gaji itu akan datang dengan apa yang kita contribute to the company. Jangan minta piala tapi belum lari. Nah, saya selalu bilang orang akan di appreciate kalau Anda sudah melakukan sesuatu. Yeah. Jadi kalau Anda minta gaji, ya you have to contribute first gitu loh. Don't come to your boss, I want baru masuk. Saya yang leader saya bukan ini, saya selalu mengatakan I have been working in that company, I have been paid this much. If the company take me, minimum it need to be same. Tapi if I want to ask more, saya merasa bahwa saya harus menunjukkan kalau saya bagus, mereka deserve, aku deserve untuk mendapat gaji yang lebih. Tapi kalau ada anak-anak atau yang leaders pikir bahwa saya datang, saya minta gaji segini, tapi saya belum membuktikan, itu seperti orang yang lari, tanding lari gitu, minta piala dulu baru mau lari. Benar juga ya, analoginya ya. Analoginya gitu. Anda mau dapat piala nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya Anda buktiin, Anda lari dulu. Yeah. Baru Anda akan dapat pialanya gitu loh. Dapat minta gaji yang lebih. Kalau ada nggak sih company yang saya udah lari nih Bu, tapi kok saya nggak dapat piala yang gede ya gitu loh. You must ask why. Is that the company having a problem with the financial? Oh, you run. There is other people runningnya tuh lebih cepat gitu loh. Ya maaf gitu ya. Ya not run around, another runners run faster gitu ya. Itu ya. Dan juga bisa jadi apa ya? Menurut saya kalau memang you not been appreciate, you run and you know everybody is at the back of you, but I don't get it. It must be something that company doesn't know how to appreciate me. It's probably my time to leave. Ya. Jadi itu menurut saya 5 prinsip bekerja yang leaders harus, bukan harus ya, prinsip saya probably I can share. That why I always work with I'm happy and that's where I can see that I can contribute. But one of these if I couldn't get it, then I must see, well that is, apakah itu terlalu critical buat saya? Yeah. Kadang-kadang saya selalu mengatakan compensation is not very, dari semua hal 5 ini yang paling rendah buat saya selalu adalah compensation. Karena saya wanita. Saya mengerti kalau ini adalah laki. Mungkin beda. Ceritanya akan beda. Karena apa? Apalagi laki-laki punya keluarga, punya anak, punya istri. Saya suka kerjaannya, perusahaannya gede tapi gaji saya kecil, pulang ke rumah dimarah-marahin istri, ditanyain, lihat anak kita sedih gitu ya, pengen ini nggak ada, bapaknya gajinya kecil. That will be become different ya. Jadi tadi dari 5 itu you need to see what is your first priority. Ya, kalau saya first priority saya selain my boss is my work. That make me passionate to come to work every day. Nah, Bu Jenny keep saying my boss. Itu di priority kedua juga tadi. It means how important the leader, who the leaders is gitu kan. Nah, karena ini yang kita mau mengajarkan yang leaders nih, so we position ourselves as the leader ya. Yes. Sebagai leader, kita bagaimana bisa membantu tim kita
bisa punya the passion dan mereka akhirnya bisa kayak so meaningful working here, bisa enjoy meaningful gitu. Nah, peranan leader untuk membuat mereka itu kayak bisa feel ya, employee experience-nya feel like yes, I have the right leader. Dia care dengan my development seperti itu. Nah, sejauh apa sih Mujani kita mesti starting the conversation with our team talking about the patient, talking about their work value. Is it since day one we can become the leader, atau better kita observe dulu for a while then we just start the conversation with our team? Okay, for me, I always start for myself to share with my team my value. Pakai Approach itu dengan tidak meminta mereka, tapi this is my value. It could be not same with you, but this is my value. I need you to know that. Ya, buat saya itu sangat penting supaya hubungan pekerjaan itu kita harus terbuka. Kalau kita sebagai leader kita hanya mau menggali, people hesitate ya. Sangat bukan hesitate ya. Kenapa ya ibu nanya-nanya ya gitu loh. Ada apa ya gitu loh ya. Jangan-jangan saya nggak perform, saya mau diapain gitu ya. Tapi kalau kita datang dengan I'm talking about myself. I'm not attacking you. I didn't ask you first. I'm talking about myself first. Then I'm talking about by doing that, actually I'm hoping you will talk about yourself too. Biasa terpancing. Mereka langsung ngomong. Sebenarnya saya sukanya ini. Betul. Dan saya selalu, terutama ya, awal-awal saya suka menceritakan, saya join SMBC Indonesia 5 tahun yang lalu. Aku bayang ya, 30 tahun yang lalu di mana-mana gitu kan ya. Tapi saya selalu mengatakan kepada tim saya punya value itu loh. Saya bilang, bagi saya kerja itu orang tuh harus integritasnya tinggi. Ya. Karena apa? Integritas itu membuat saya bisa mempercayai Anda. Anda bisa percaya saya karena saya punya integritas. I walk with my talk gitu loh. Ya. As a leader, we need to walk with the talk. If you want people to share with you and you doesn't want to share, don't expect your team will share with you. Ya. Saya orangnya sangat terbuka. Saya selalu bilang sama tim saya, you can come to me. We talk about fashion for the lady. Karena di tempat kerja saya kan karena itu adalah IT, teknologi, yang isinya nomor tahbena 90% kali laki-laki. Jadi kalau ada IT cewek dan bosku juga CIO-nya cewek gitu loh. Jadi bagi yang wanita di tim saya tuh mereka selalu bilang, Ibu kita pengen jadi kayak ibu deh gitu loh. Justru terinspirasi. Nah, hal-hal seperti itu saya sama terus pertama ya mau wanita, tapi sama yang laki-laki saya punya tim 90 laki-laki loh, 400-an tuh laki semua. 400-an. Laki semua. I need to behave that saya tidak minta dikasihani gitu loh, atau saya tidak minta jadi prioritas, saya harus duduk di lantai ngorek-ngorek kabel, I did it gitu loh. Supaya apa? Mereka juga merasa ibu ini jangan ngomong aja gitu ya. Nah itu yang menurut saya sebagai leader adalah if you don't trust or you don't feel this your team that you cannot trust, you must say to them why. Ya. Saya punya perumpamaan ya teman-teman yang leaders ya, tentang don't expect your team is like you. Anak buah Anda akan sama seperti saya gitu. Enggak. Sangat tidak fair sebenarnya. Tidak fair. Karena apa? Orang itu terbentuk dari lahir, keluarganya, sekolahnya. Dengan saya yang lahir dari keluarga yang berbeda, itu akan menunjukkan hasilnya beda. Biarpun dia kuliah sama, hasilnya ke depan akan berbeda juga. Kenapa?
Kalau saya selalu mengatakan bahwa saya ya membuat project gitu atau program atau sistem, saya selalu mengatakan, saya selalu nanya, saya selalu get the feedback. Kalau kita membuat sistem ini, menurut Anda seperti apa? Kalau dia tuh baru bekerja 2-3 tahun, mungkin the way of pemikiran dia masih rendah. Itu seperti kayak saya dengan Poni lah, atau anak buah saya tanya, kamu mau ke Bogor misalnya ya, dari sini kalau kamu ke Bogor naik apa? Kalau dia bisa mengatakan karena dia nggak punya mobil, dia jalan naik bus, dia akan bilang, Bu, saya dari sini naik Gojek dulu, dari Gojek saya terus pindah naik bus yang ke Bogor. Itu karena kemampuannya. You need to respect, but you need to ask how he wants to go to that area, to that place. Kalau Anda memberi pekerjaan, Anda harus bertanya dulu. Terutama anak baru atau yang kita belum yakin bahwa proyek ini belum pernah dia kerjain, tanya bagaimana dia mengerjakan. Contoh tadi ke Bogor ya. Kalau Ibu Jenny kan punya mobil, aku duduk aja manis, udah sampai. Karena saya mampu, saya punya mobil. Tapi tim saya itu, dia gak punya duit, dia belum punya duit beli mobil. How do you want to bring him to go to Bogor? Do you allow, tapi Anda harus dengar. Dia cara ke Bogornya itu masuk di akal gak gitu loh. Jangan sampai dia naik Gojek, tapi Bogor tuh ke arah selatan. Dia pergi dulu ke daerah timur gitu salah loh. Pesan ya? Salah pesan. Enggak. Nah itu tujuan kita. Itu kenapa kita sebagai leader, you need to check and recheck your team. Where dia going? How they going there? If you want to be, this is project atau ini adalah pekerjaannya butuh cepat, probably you borrow him your car. That is where you do the action gitu loh. Anda menampingi dia, menarik dia supaya dia cepat. Tapi kalau enggak, let him berproses gitu loh. Untuk bisa suatu saat dia jadi pintar, dia naik gaji, dia bisa beli mobil. That is the experience yang harus di-build. Bahwa itu ada kita membimbing tim kita itu seperti itu. Mungkin saya kalau pakai perumpamaan runner tadi ya, siapa sih yang nggak ngerti lari gitu ya, tapi kan lari banyak tekniknya. Mungkin secara fisik pun bukan sekedar lari, mungkin ada pelatihan apa untuk mempersiapkannya. Jadi sebagai leader kita mungkin awalnya juga temani dia sambil lari, sambil ngajarin supaya dia bisa lari lebih kencang dibanding yang lain gitu ya. Betul. Oke. That's good. Bu Jenny, kalau kita bicara aspirasi, kalau kerjaan, yes kita akan bimbing mereka dari pengalaman mereka. Jadi sebagai leader, tadi Bu Jenny bilang gak fair kalau kita langsung menganggap ya dia harus sama dengan kita. Kita harus learn dari ya strength and weakness-nya, potensinya, dari situlah kita cook. Gimana ramuannya supaya anak ini bagus tapi in her or his way gitu ya. Jadi gak bisa semua kita juga seragamkan. Pokoknya cara sama. Ini contoh semuanya harus mirip kan, nggak bisa gitu ya. Supaya apa? Kita bisa create environment. Mereka merasa the work value is sama dengan interest saya juga. Nah, kalau kita bicara aspirasi mereka, should we really have to know the aspirasi? Karena sekarang ya kalau kita interview aja ya, sebenarnya dream lu apa? Mereka bisa bilang, I want to become an entrepreneur. No. I think most of them now. See? Nah, kita sebagai leader, knowing itu apakah kita perlu take it seriously or just you're still young lah, everybody say the same, entrepreneur looks so easy, but do we really need to take it seriously as the leader? Kita perlu bantu validasi nggak supaya apa? Kita make sure kita bisa bantuin dia make the dream comes true when working with us gitu kan? I think that's needed ya. Sebenarnya bekerja pun ya, saya selalu mengatakan pada anak saya, even anak saya juga gitu ya. Kita tuh harus berpikir sebagai entrepreneur. Even though you are in the IT, think about when you're spending on buying a system that is come from your own pocket money. Will you spend it or not? Will you yang think berpikir ini buat company ya bodo amat lah ya. Nah, itu
apa ya? Itu Cara mentalitas mentality, yang seperti itu tuh nggak apa ya? Menurut membuat saya kita maju gitu ya. iya, dan cara berpikir begitu itu you are not going to be stay in that company too long. I can tell you, if I have my team like that, I always say that think of spending or even though this is company money, think of that is your own money. Will you spend? If you think that is yes, I need to spend because of that, give the reason. In Ya. return what we get gitu ya. Karena bagaimanapun orang di perusahaan ya, yang leaders kalau kerja pasti mereka mengatakan bos kita atau saya sendiri pasti kan pengennya profit ya. Jadi nggak apalah nggak ada come something for free. Yes. That's what I want all of us to think of that ya gitu loh. Tadi aspirasi. Anak sekarang atau bukan saya aja dulu kalau tanya aspirasi saya mau jadi apa? Langsung sejak nggak dulu pun saya tuh nggak pernah bilang saya mau jadi direktur. Nggak pernah kami tahu mah. Dulu memang kita payah kayaknya. Di aspirasi aja kayak apa aja boleh. Ya. Takut gitu ya. Kalau saya sama orang tua saya aspirasinya beda. Saya cari jalan tengah aja deh gitu loh. Karena apa? Karena aspirasi itu sebenarnya bagus. Menunjukkan kamu tuh punya apa ya? Goals ya. Goals yang Purpose jelas. of life, Purpose ya. of life Anda jelas. But it doesn't mean that you can do it at a time. You need to learn to get that gitu kan. Aspirasi itu kan saya pengen jadi direktur. Saya punya tim ya. Kalau saya nanya, kalian mau jadi apa 5 tahun lagi? Kira-kira bisa jadi kayak Ibu Jenny nggak? Gitu lah pertanyaannya. Tapi memang anak sekarang memang lebih bold. Mereka lebih Bold ya. lebih berani Berani. say. Sehingga pasti ekspektasi mereka adalah when I mention it to my leader benar-benar akan develop that plan for me to go there itu. Nah, kalau kita sebagai leader kalau benar-benar tanya tapi tanya iseng, nggak turn into real action, itu yang jadi masalah besar kan. Betul, saya sangat agree dengan Pony. Karena apa nih, when you ask, then you start to think about what will be the building persiapan untuk mereka untuk menyampai itu. I did asking aspiration every year. Every year. In to my a formal session or just formal formal session. session. Why I did that? Because setiap tahun kalau kita bekerja kita ada performance appraisal ya. Ya. Pada saat ya. penilaian, pada saat Anda memberi penilaian kepada tim Anda, mau itu bagus, mau itu jelek gitu ya, you need to give them. Pada saat mereka bagus, karir itu kan ada satu saat orang itu naik. Pada satu saat kalau dia dibiarkan, kalau di HR itu ada ya, itu sudah saatnya dia harus turn. Kalau orang itu naik itu tuh ada satu saat kalau tidak secepatnya dikasih yang baru, terutama saya ya, karena saya Kalau model yang memang suka challenge ya, cepat bosanan lah ya. bosanan, itu harus cepat di turn. Nah, you need to see your team. Di turn tuh artinya dikasih challenge baru, Cara baru, role baru. role baru. Tapi kamu harus nanya dulu. Jangan berasumsi. Jangan berasumsi. Nah, saya gunakan itu pada saat appraisal. Kalau nilainya bagus terus, saya nanya, are you still happy with that? Are you still happy with your career? You are good, your performance is good. Are you still want to be there? Oh, do you want to turn? Karena begitu kamu kasih pekerjaan baru, dia nggak akan naik lagi. Dia harus melandai dulu. Anak itu harus siap. Karena new job atau new challenge udah Dia pasti harus dia belajar learning lagi. curve-nya Mulai turun dulu. harus belajar lagi. Baru dia bisa dia nggak bisa kicking terus nggak gitu. bisa. Nah, waktu itu dia harus siap. Karena nggak semua orang bisa take it ya. Betul. Karena saya selalu performance saya baik loh. Dan biasanya kalau saya tuh ngelihat orang tuh tahun pertama itu belajar. Tahun kedua tuh dia baru Performing. belum even not performing. Baru mulai Get used to it ya. to know the works gitu. Tanpa tidak bertanya lagi, tahun pertama itu masih nanya. Independently lah. Nah, sudah bisa work independent. Independently.
third year, if he is good on the second year, third year tuh dia akan kicking gitu loh. Dia mulai naik. Dan biasanya di 5 tahun orang itu sudah mulai bingung gitu. Too long in one job role udah 5 Sudah tahun udah. Kalau memang dia anak yang bagus ya, top talent ya, supposed to be harusnya dia udah bosan. Betul. Tapi kalau enggak, kita juga perlu question, kenapa Betul. dia Kenapa? tidak pernah Mau pindah gitu loh, nggak pernah nanya-nanya gitu loh ya. Nah itu yang menurut saya yang harus kita tanya. Aspirasi itu could be kalau performa orang itu turun terus. It's a time for you to ask, What why? happened, What ya? happened? Is that because he doesn't interest with the job? Is that he's having problem with apa gitu loh? Sehingga dia cuma landai terus, bosan. Kalau orang sudah melandai juga harus ditanya, apalagi kalau turun ya. Mungkin nggak cocok kerjaannya. Ya. Saya juga selalu mengatakan bahwa when you come to, jadi orang suka bilang, jadi bagus di tempat situ. Di sana environment-nya mungkin bisa membuat saya berdevelop. Tapi doesn't mean waktu anak itu kamu ambil di tempat kita, itu perform. bisa perform. Karena apa? Environment-nya berbeda. Interest dia juga Berbeda. Apalagi kalau itu job function yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang sama aja mungkin aja dia karena customer-nya berbeda, dia bisa nggak perform gitu ya. Contoh kayak customer service atau apapun, bahwa oh di bank itu customer-nya memang middle to up. Kalau di sini kan customer-nya middle dulu. Dia nggak bisa gitu loh. Kenapa? He doesn't have. You need to learn first. But if in 2 years kalau anak baru kita masuk terus dia nggak bisa juga independently bekerja, then you need to question. Is that fit or not? Jadi mungkin kita kasih alert ke para young leaders ya. If you have a top talent in your team, jangan take it for granted. Yes. Every year ask his or her aspirasinya. Jangan lihat gini kicking terus kita happy ya, berpikir pasti fine aja dia happy gitu ya. Kita Justru naikin gaji, naikin grade, tapi belum tentu itu yang dia cari masalahnya betul, ya. betul. Tapi jangan juga yang landai kita pikir udah dan put attention only to yang turun juga salah gitu ya. Jadi yang kicking kita juga harus cari tahu dan masuk tahun ketiga berarti ya. Kalau udah 3 tahun itu big alert ya. Walaupun dia performing well, is critical time ya kalau kita nggak benar-benar tahu apa yang dia mau, justru dia bisa cari di tempat lain. Betul. Sehingga itu jadi momen penting untuk kita tanya. Nah, misalnya kita udah tahu nih dia bilang, oke, Subasa udah bosan. Tapi dia bilangnya saya mau ke tim yang lain. Kita kan juga let go top talentnya, kita kadang nggak rela ya. Aduh saya udah develop ini. Apalagi kalau kayak tempatku sales ya, dia top sellers di produk ini. Kalau saya pindahin pasti banyak yang komplain, nggak mau harus bisa. Itu kan jadi challenge tersendiri buat leader ya. Gue let go atau enggak ke tim lain gitu. Nah kalau kayak gini gimana tuh Bu? Kalau saya selalu bilang, kamu mau ke sana. Iya. Kira-kira kalau kamu ke sana, yang bisa kerjain kerjaan kamu siapa? Oh, artinya kita juga latih mereka untuk persiapin siapa yang akan gantiin. Karena kan gak mungkin. Satu, dia harus bisa menyiapkan penggantinya dia. Kedua, di sana ada posisi nggak? Kan nggak bisa terus jujuk-jujuk. Saya mau ke sana, orang di sana nggak ada head count gitu loh. Kita tidak pernah. Kalau saya tidak pernah mau menjanjikan, saya bilang, if I list down, I write down, okay, you want to be there. I put on the mark di filenya dia bahwa anak ini punya keinginan ini. Kalau kita tahu, oh di sana juga lagi butuh. How fast? Ya, how fast you can build your yang penggantinya ya. Dan juga saya bilang anak ini bagus, sama saya nggak ada masalah. Tapi bos Ana nggak suka sama dia. I need to sell this guy. Ya betul. Karena dia bisa bilang, ya lu memang strong di area itu, belum tentu di tempatku lu bisa gitu kan. Betul. Bahwa kita melihat potensi anak ini bisa fast learner, harusnya bisa. Bisa. Tapi itu kan soal belajar, kita bisa jual nih ke bos sebelah sana. Anak ini bagus loh di sana. Tapi kalau ada subjek yang apa ya, membuat orang masih ragu gitu ya? Atau ada yang
memang ada personal itu ya yang Kak. kadang-kadang kita juga kasihan gitu kan tim kita. Nah itu kita harus mulai nyari, di tempat departemen A bosnya tuh mengatakan mereka nggak merasa cocok. Mungkin jangan dibikin down ya, karena he's our talents gitu loh. You must say probably you can get for them gitu loh. Tanya di tempat lain mungkin ada gitu. Atau justru show the way, coba build relationship dulu dengan bos Lisa Yes. supaya dia lebih kenal lo, Iya. sehingga lebih tahu profil lo. Mungkin apa yang dia tahu, apa yang dia dengar actually is only Sedikit kan. Jadi kita udah gak lepasin, tapi kok anaknya pursue, justru kita harus try to sell him atau her supaya dia di well accept by other team ya. Betul. Tidak gampang jadi leader ya Bu. Harus bisa let go, relakan ya tim kita ya. Betul. Tapi itu ya, kalau kita bisa membuat mereka berpikir lebih, itu kalau saya happy gitu. Kepuasannya beda ya. Beda. Dan lu terima compensation ya. Iya. Dan if you look, your team is more, one day is better Very than success. success. You get the feeling of you achieve. Gitu. Ya, beda ya rasanya ya. Achievement mereka itu kayak kita juga part of them gitu ya, kita bantuin. Kayak kita bisa kayak aduh happy-nya kayak ada gue lah di situ gitu ya, beda ya. Oke, tapi kalau misalkan nih, tadi kan yang bagus gitu ya, kita perlu bantuin dia juga, maksudnya share mall atau bikin plan gitu ya. Misalkan nih datang kami ya, waktu Bu Jenny tanya, Daul bilang, yes Bu, saya sih udah 3 tahun kan di timnya Bu Jenny, saya memang pingin ke timnya Bapak itu gitu ya. Nah kita sebagai leader memang perlu coba validate sebelum kita say yes atau kayak I think you fit that gitu. Kita perlu bantu validasi nggak sih, maksudnya seberapa real why-nya anak ini punya skill gap atau enggak, sehingga kita juga pingin pada saat kesana ya dia ada yang dia udah prepare dulu. Betul. Kita kan juga nggak mau top talent kita, kata Bu Jenny ya tadi, pon kick pada saat dia pindah kemungkinan dia akan turun dulu loh baru bisa kick gitu ya. Nah seberapa involvement kita sih untuk mempersiapkan anak ini, walaupun kita tahu dia pasti akan ke tempat lain gitu, ke tim lain gitu. Kalau saya selalu nanya, kalau Anda terutama kalau masih di IT aja, IT itu kan banyak ya, dari developer tiba-tiba mau menjadi security. Ya juga banyak Cyber ya, security solutionnya juga beda. Biasa saya menanyakan, why you want to move? What do you prepare tadi ya? To move itu Anda sudah tahu apa? Ya. Saya akan selalu nanya gitu loh. You know, pekerjaan itu pekerjaannya apa? Gali, apakah dia cuman di sana nggak usah kerja 24 jam gitu kan dia kalau di IT kan gitu ya. Sini gue harus 24 jam. Standby 24 jam kan karena apalagi bank ya 24 hours, 7 days ya. Iya. Di sana enggak, gue kenal apa karena itu gitu loh. Mungkin ya. karena dia berkeluarga sekarang, anak masih kecil sehingga punya that challenge ya. That's right. Kadang-kadang itu yang harus kita tanya dulu. Ngapanya itu? Why he wants or she wants to move there? What is the reason? Is that place is more sexy, more challenging? Kayaknya orangnya bisa jalan-jalan keluar. Kalau tim saya, Bu, kira-kira saya bisa pindah gak ke marketing? Saya bilang, kamu bisa ngomong nggak? Kamu suka nggak jualan? Jangan melihat kayak rumput tetangga lebih hijau, kayak kerjaan dia lebih enak deh ya, bisa pulang lebih cepat deh ya. Tapi kita nggak punya. Makanya why-nya kita harus tahu. Terus tanya, have you know the detail of the work of that? With your now to be tadi ya our talents, Anda kira-kira ke sana kayak IT tiba-tiba ke marketing. Jalur apa yang menunjukkan apa tuh? Kompetensi apa yang kamu punya, yang kamu bilang di sana tuh mungkin gitu loh. Ada toolsnya nggak sih Bu Jenny, kita kayak mapping out gitu ya kompetensinya? Ada ya? Ada. Kalau di perusahaan besar ya, biasanya ada ya? sudah disiapkan gitu loh. Sudah disiapkan misalnya marketing, you need to have this gitu ya. Kalau perlu kan di assess lagi. Betul, gitu loh. Ada assessment kan? Ya. Ada kompetensi assessment ya, gitu, kompetensi untuk tahu skill gapnya berapa banyak. Iya, dan apakah masih fit in buat dia gitu. Betul. Dan disiapkan, Anda di sini talent.
Anda pindah ke Biasanya sana. di titik ini kita sebagai leader perlu involve HR nggak? Harus. Kalau saya akan ya involve HR. So after saya interview anak-anak setiap tahun tuh saya udah bikin mapping ya. Oh, bahkan dirapiin, Saya bikin mappingnya. Jadi in case of ya kita kan nggak tahu ya, Jenny working in here, it could be tomorrow sudah nggak ada gitu Tentu ya. aspirasinya di tempat lain. Iya, atau kan kasihan anak-anak itu. Jadi Ya kita bisa aja kita pindah role juga next year, we never know kan. Nah, kita menyiapkan. Jadi saya selalu menginterview anak-anak saya. Saya akan bilang, even kadang-kadang saya bikin, terutama di one down saya ya. Saya bilang ini position, who want to switch you with who? Manager itu bukan hanya soal tadi ya posisinya ya, passionate boleh passionate ya, tapi kan harus punya kemampuan, kompetensi tadi terhadap orang dan juga mau tahu tentang care about the entrepreneur Anda untuk membangun the company. Iya. Kalau Anda dipercayain melakukan pekerjaan itu harus selesai 2 hari. Kalau saya merasa appreciate. Berarti apa? Saya dipercaya. If I can do it, there will be more for me. Minimal with my one down, Direct report kita ya. report to me. I will try to understand the way they build, bagaimana mereka dibesarkan, cara mereka berpikir itu ditentukan dari bagaimana dia di keluarganya.